PSI versus PDIP. Partai pengganggu versus partai kotor. Kata siapa partai PSI itu partai pengganggu? Kata Said Abdullah, kader PDIP. Kata siapa PDIP itu partai kotor? Kata Ade Armando dari PSI. Ya, makin seru ya. Kita langsung saja lihat kabarnya. Dan tentu apa yang dipertarungkan antara PSI dan PDIP, saya kira kalau kita lihat telusuri ke kemarin-kemarin ada dua. Satu, Ganjar. Kita tahu Ganjar sebetulnya diusung pertama kali oleh PSI sebelum PDIP. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? PSI yang dilepeh oleh PDIP nggak dianggap. Yang kedua, terulang lagi. Kaisang Depok pertama. Itu pertama diusung oleh PSI, kemudian diperingatkan oleh PDIP. Artinya PDIP menganggap PSI ini partai pengganggu, PSI menganggap PDIP ini partai kotor karena selalu mengambil yang pertama kali disebutkan oleh PSI. Padahal dua-duanya orang PDIP. Nah, bingung sendiri kan? Makanya langsung saja sahabat semua kita lihat ya. Nih thumbnailnya. Mereka berantem. Sesama partai kotor, ya jangan saling mendahului. Bukan bahasa saya, partai kotor itu bahasa muncul dari Ade Armando. Kita lihat Ganjar dulu. Ganjar yang sedang meniru gaya, cara dari Pak Jokowi, sehingga sekarang banyak juga disebut sebagai KW2-nya Jokowi. Gimana katanya, Jokowinya aja lemah seperti ini KW2-nya pula. Wah, makin kacau dunia politik kita. Begitulah banyak suara-suara yang kita dengar di masyarakat. Nah, kemudian kita lihat videonya nih dari Ganjar Pranowo yang menjelaskan tentang Pak Jokowi, yang kemudian nanti kita lihat konstelasinya antara PDIP dan PSI. Rasanya Bapak Ibu, refleks-refleks politik, refleks-refleks sosial, seluruh pemikiran menjadi terkoordinasi dengan baik karena kita pernah melaksanakan itu. Kecuali kita tidak pernah melaksanakan. Maka saya punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Seseorang yang dicap pelongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, yang pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam Satgas dengan dipoto. Ya, akhirnya kelanjutannya tidak diselesaikan. Ini bahaya. Ini bahaya Pak Ganjar. Ke depan Pak Ganjar kalau bicara sesuatu harus difikirkan, jangan sampai dipotong. Kalau dipotong seperti ini kan mengerikan. Ini narasinya akan menjadi seperti bagaimana Ganjar yang mengolok-olok Jokowi. Padahal Ganjar mau meniru caranya Jokowi, kan begitu. Ini pelajaran penting buat Pak Ganjar. Kemudian yang kedua, nah, kita lihat bagaimana perseteruan antara Ganjar yang diperebutkan oleh PSI dan PDIP, dan Kaisang yang diperebutkan juga oleh PDIP dan PSI. Saling cakar. PSI disindir partai kecil pengganggu, Ade Armando skakmat PDIP. .2 daripada jadi partai besar tapi kotor. Kondisi hari ini di mana PDIP dan PSI sedang berantem terus-menerus. Kan kalau bis itu sesama bis kota tidak boleh saling mendahului. Ini konon katanya sampai ada kalimat begini, sesama partai kotor jangan saling mendahului. Karena apa yang terjadi, apa yang kita simak ya, hari ini justru Indonesia membutuhkan sesuatu yang berbeda dengan pemerintahan hari ini ya. Pemimpin di 2024 itu haruslah antitesis dari pemimpin hari ini. Ini juga sunatullah. Ini juga sebuah pola. Rata-rata di mana-mana kita melihat ya, kepemimpinan yang sudah 2 periode, maka yang berikutnya rakyat menginginkan yang berbeda. Dan ini sudah terjadi pada Pak Jokowi. Ya, bagaimana SBY selama 10 tahun memimpin, kemudian calon berikutnya ada Jokowi dan Prabowo. Prabowo ini kan sudah 11-12 sudah mirip SBY, sama-sama dari militer, sama-sama gagah, sama-sama caranya juga seperti itu gitu kan.
Nah kemudian ada sosok Pak Jokowi ya, yang konon wajahnya undeso, gayanya merayat gitu ya, dan seterusnya. Ini yang menjadi jomplang sehingga orang merasa simpatik gitu. Bahkan mungkin merasa kasihan. Udah nih kasihan nih, ini sama seperti kita gayanya, tampangnya dan seterusnya. Udahlah kita pilih aja. Ini psikologis sekali gitu. Nah, era itu hari ini sudah terjadi. Era Pak Jokowi gitu, yang gayanya merayat itu sudah selesai. Karena yang kita lihat bukan gayanya lagi, tapi hasil kerjanya apa. Kan begitu. Ketika banyak target-target yang tidak selesai, ketika banyak janji-janji yang tidak ditepati, maka sudah saatnya kita berganti pada pemimpin yang gayanya berbeda, yang prestasinya juga sudah ditujukan dengan baik. Siapa itu? Ya Anies Rashid Baswedan. Begitu ya, mudah-mudahan kita terus akan mengawal ini. Biarlah mereka saling berantem ya. Nggak usah kita panas-panasin, juga udah panas gitu. Kita fokus untuk bagaimana mengawal pencalonan Anies menjadi presiden. Kenapa? Karena ini yang terpenting bagi saya, sahabat AJT semua ya. Kita dengar Pak Jokowi kemarin bilang, estafet kepemimpinan itu bukan seperti mengisi bensin di SPBU. Mulai dari nol ya, kan kurang lebih gayanya begitu ya. Enggak begitu gitu. Tapi ini sebuah kesinambungan yang harus dilanjutkan. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, Luhut bin Sarpanjaitan dengan tegas bicara, presiden yang baru nanti jangan bicara perubahan. Apa maksudnya? Dari dua tokoh bicara tentang jangan bicara perubahan, jangan seperti ngisi bensin di SPBU mulai lagi dari nol. Itu ditujukan ke siapa? Ke Ganjar? Ya nggak perlu lah. Ganjar nggak perlu dibilangin gitu. Prabowo? Ya nggak perlu lah. Prabowo juga sudah sangat paham. Prabowo ada di kabinetnya Jokowi. Ke siapa dua orang itu mengatakan? Ya ke Anies Baswedan. Artinya apa? Artinya baik Jokowi maupun LBP, dia sudah tahu yang akan menang nanti itu adalah Anies. Maka diingatkan terus-menerus Aniesnya gitu. Oi Pak Anies, jangan mulai dari nol dong. Ini proyek sudah berjalan, lanjutkan dong. LBP bilang, Pak Anies, kalau sudah terpilih, tolong dong jangan banyak bicara perubahan-perubahan. Ini sudah bagus, ini sudah on the track. Padahal kan tempo hari kita tanyakan on the tracknya sebelah mana? Koruptor yang makin banyak itu kah on the track? Kan nggak mungkin, itu harus diperbaiki. Jadi Jokowi dan LBP sudah punya keyakinan, dalam sudut pandang saya, bahwa presiden yang terpilih nanti adalah Anies Rashid Baswedan, sehingga sudah bergeser sekarang pidatonya adalah tolong Pak Anies lanjutkan program saya. Tolong Pak Anies jangan bicara banyak perubahan. Nah kurang lebih begitulah. Dan mudah-mudahan insya Allah kita bukan mendahului takdir, tapi kita sebuah keyakinan, sebuah optimisme yang harus kita pelihara. Begitu kira-kira ya.